Arcanas. Nanti atau sapi jantan dalam mitos Hindu merupakan kendaraan atau wahana tunggangan. Dewa Siwa diperkirakan peninggalan masa Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Barat abad ke-4 hingga 14 Masehi. Lalu di sini kita ada Yoni. Yoni melambangkan Dewa Parwati atau simbol kesuburan. Bila Lingga dan Yoni dipersatukan merupakan simbol kekuatan. Lingga dan Yoni digunakan sebagai salah satu perlengkapan upacara dalam agama Hindu. Arca Wisnu Kibuaya. Dewa Wisnu ini sebagai dewa pemelihara, biasanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kesuburan. Lalu ada Arca Pajajaran Replika. Ditulis dengan aksara Jawa Kuno. Diperkirakan aksara arca ini penggambaran leluhur pada masa Megalitik. Ya, ini ada Arca Agastya. Arca Agastya digambarkan seorang lelaki tua berjubah panjang sangat berlucu. Posisi Arca berdiri di atas kaki sisinya, tubuhnya dua tengah mengatakan pada sebelah penting, Kamadalu dan Tantanu memberikan besi. Terus terdapat hiasan semua di bagian sebelah. Arca Agastya biasanya diletakkan di ujung sebelah selatan candi duduk. Ini adalah contoh artefak peninggalan dari nenek moyang. Yang pertama ada arca gajah Hindu megalitik. Arca ini digunakan sebagai salah satu media pembedaan pada masa megalitik. Yang kedua ada arca nenek moyang. Arca ini merupakan perwujudan nenek moyang digunakan sebagai media pemujaan terhadap nenek moyang. Yang ketiga ada arca nenek moyang. Arca ini merupakan perwujudan nenek moyang digunakan sebagai media pemujaan. Yang keempat ada arca megalitik replika. Arca ini diperkirakan sebagai tokoh leluhur atau nenek moyang peninggalan masa megalitik. Yang kelima ada arca tipe Polynesia, merupakan perkembangan dari bentuk menhir yang digunakan sebagai perwujudan dari arwah leluhur. Yang keenam ada arca nenek moyang. Arca ini diperkirakan sebagai tokoh leluhur atau nenek moyang peninggalan megalitik. Ini adalah Gua Pamon. Pada zaman dulu, ini ada tempat di mana orang-orang tinggal dan ditemukan juga fosil-fosil tengkorak. Ada ya. Kira-kira seperti apa sih orang-orang pada zaman dulu? Tuh. Ini adalah perkiraan dari orang-orang pada zaman Megalitikum. Bisa dilihat di sini ada Canyapithecus, lalu berubah menjadi hominid bipedal, ada Homo habilis, Homo erectus, dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Jadi pada zaman dulu, spesies yang menyerupai manusia atau Homo muncul pertama kali di muka bumi kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Bersamaan dengan terjadinya zaman es glasial atau pada kala Pleistosen. Dalam keseluruhan bumi, kala Pleistosen merupakan bagian masa geologis yang paling muda dan singkat. Tetapi bagi sejarawan manusia, zaman ini merupakan zaman yang paling tua. Ahli biologi membuat sistem klasifikasi yang menempatkan organisasi manusia, yakni jenis Homo erectus, Homo neanderthal, dan Homo sapiens yang dikelompokkan dalam satu keluarga, yaitu Hominidae. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tinggalan tengkorak yang ada di Indonesia yang berevolusi setiap masa.
kalau kita ke bawah dikit, kita akan mengenal budaya-budaya pada zaman Neolitikum. Ini adalah ini sebagai batu yang digunakan oleh orang-orang pada zaman Megalitikum sebagai upacara nenek moyang, ataupun ada upacara yang misalkan orang mati biasanya diupacarkan di sini. Jadi pada zaman dahulu manusia mempercayai yang namanya animisme dan dinamisme. Seperti roh atau arwah merupakan paham kepercayaan terhadap roh atau jiwa. Kalau kita kesini, kita akan melihat batu daton. Batu ini dipercaya sebagai penduduknya para leluhur kita atau nenek moyang kita pada zaman Megalitikum. Kalau di sini, ini adalah tempat di mana orang-orang dikubur ya. Jadi namanya adalah tempayan kubur. Jadi manusia akan dikubur dulu seperti biasa di tanah ataupun di peti. Jika jasadnya sudah mulai menjadi tengkorak, mereka akan ditempatkan di tempayan kubur seperti ini. Selain koleksi-koleksi artefak, Museum Sri Baduy juga mencakup benda-benda bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Sunda. Di antara koleksi uniknya adalah pakaian tradisional Sunda, alat musik tradisional, senjata kuno, kerajinan tangan, ukiran kayu, lukisan-lukisan berharga, dan lain-lain.